sering keluar ke Bali juga. Mereka ketransaksi cukup tinggi di atas 200 juta kemarin satu pohon. Sampai bisa nggak sabar. Kalau nggak bisa sabar, jangan pernah main-main di bonsai. Karena ini bukan nyetak sehari jadi langsung jual. Beda dengan produk pabrikan. Jadi ibarat kata kita punya bahan 100 itu. Kita tinggal ngopi ngalor ngidul ke rumah teman-teman, sana tuh lagi lama-lama jadi sendiri. Perkenalkan, nama kami Munirul Ikhwan, nama panjangnya, panggilannya dengan Iwan. Profesi kami sementara ini guru swasta, merangkap petani bonsai atau pembudidaya bonsai. Alamat kami di Desa Panjeng, Kecamatan Benangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pertama kali kami kenal bonsai itu tahun 2001 ketika kami kuliah di Bandung itu. Kebetulan kami tinggal di kos di sekitar komunitas bonsai. Guru pertama kami namanya Bapak Yusuf Martin, hari ini masih ada. Beliau jadi juri nasional. Sama Mas Dilong Ki Aki. Dilong itu juga juri nasional juga, hari ini masih aktif juga di perjurian itu. Lanjut kami pulang ke Ponorogo 2005, 2009 kami mulai usaha, diperkenalkan oleh beberapa teman di daerah Murupit, Jenangan. Pertama kali kami terjun di bonsai itu karena modal kami kan hanya modal dengkul. Kita mulai dengan yang kita punya, yaitu kami masih punya celengan sebuah motor King tahun 2009 itu akhirnya kita banting harga demi untuk mendapatkan bahan bonsai. Permusuhan pertama jelas dari pihak istri dan keluarga kami, kedolanan opo ini barang koyong ini kok dituku, padahal orang yang suka itu berapapun pasti dibeli, tapi bagi orang suka jangan kan kok untuk beli dikasih pun tidak mau. Akhirnya kami lanjut, di perjalanan kami selama dari 2009 sampai 2018 kami menggunakan jasa trainer bonsai waktu itu. Kami mulai intens garap sendiri. Ketika tahun 2018 itu kami ketemu dengan salah seorang pemain bonsai kawaan. Beliau namanya Bapak Slamet Pilihanto. Beliau senarkawi senior kami di Ponorogo. Salah satunya perintis TPPI Ponorogo. Beliau bertempat tinggal di Desa Ngindeng. Lahannya cukup luas, koleksinya cukup bagus. Beberapa bahan bonsainya dan bonsai jadinya sudah sering keluar ke Bali juga. Mereka ketransaksi cukup tinggi di atas 200 juta kemarin satu pohon, tembus di pameran nasional di daerah Gianyar dan Buleleng waktu itu. Semoga beliau yang damping kami sebagai mentor kami hingga detik ini. Kami sejak awal memposisikan diri kami karena kami ini kan kalau jiwa seninya kan masih nabung. Kami posisikan diri kami itu bukan sebagai trainer, bukan sebagai penggarap, juga kami hanya supplier bahan. Jadi kami konsentrasinya di pembudidaya bonsai, petani bonsai. Kita suplai bahan mulai harga yang murah hingga yang setengah mahal, hingga yang mahal juga. Bagi ukuran masyarakat umum mahal, tapi bagi pemain bonsai harga 1.000-2.000 itu mungkin masih murah. Karena tinggal grade-nya masuknya A, B, atau C. Kendalanya di penjualan jelas karena barang ini bukan barang umum. Karena barang umum itu kan seperti beras dan yang lain kita semua orang masyarakat. Tapi kalau untuk jenis untuk menekuni bonsai jelas kendalanya nomor satu di pemasaran. Yang kedua memang ilmu harus bagus dulu. Jadi bukan modal dulu, tapi prinsip kami ilmu dulu. Ketika kita sudah punya ilmu, kita bisa buat apapun yang kita mau sesuai kriteria yang diperlukan. Motivasi kami itu jelas komunitas kami selalu nomor satu, selalu kita gaungkan itu
kata-kata kun fayakun itu. Jadi kita yakin bahasanya jatah sama wayah itu, jatah kita, bagian kita, rezeki kita, dan kapan datangnya itu Tuhan yang paling tahu. Yang jelas kita berkarya sebaik-baiknya, kita cetak bahan sebagus-bagusnya. Soal siapa pemakainya nanti, sudah ada contohnya. Pasti, kapan itu? Ketika kita butuh, ketika barang kita siap diambil orang lain. Itu prinsip kami. Dan selama ini lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Nomor 1, jelas jenis. Yang kedua, tingkat kematangan jenis yang bersangkutan, bahan bersangkutan. Yang ketiga, yang paling penting itu jelas barang yang kita produksi itu kita ingin keluarkan di komunitas mana, karena komunitas kita juga sangat banyak. Jadi kita sudah punya beberapa poin. Yang satu tetap jenisnya kita pakai jenis yang umum, yang bisa masuk kereta punta. Yang kedua, kematangan yang kita perhitungkan. Dan yang ketiga, kita buat sesuai pedoman atau pakemnya. Sejak awal kita nikmati mas prosesnya, karena ini kita kan berangkatnya dari hobi. Kalau hobi berarti suka, laku nggak laku kita tetap rawat dengan sebaik-baik. Itu kuncinya. Jadi ibarat kata kita punya bahan 100 itu, kita tinggal ngopi ngalor ngidul ke rumah teman-teman, sana tulen, lama-lama jadi sendiri. Dan kita kalau kerja di tempat pekerjaan kita, biasanya kita kerja sampai 6 jam 8 jam, ya kita main di punta ya pokoknya kita sisihkan porsi waktu kita ya 5 jam di atas 6 jam bahkan malam habis sisa itu lepas dari kita juga masih berapa kali kita ngarep juga sampai tengah malam. Jadi intinya dibuat santai, jalani prosesnya, jatahnya untuk kita sudah ada yang menentukan. Marketingnya kami jelas lewat medsos juga. Yang kedua, kita punya beberapa relasi di luar daerah, tapi tetap kita sharing keuntungan juga. Tiap teman yang istilahnya masar nih, calo kita itu ya kita tetap sisihkan 10% dari nilai penjualannya. Bahkan kita kadang-kadang ya kita tarik harap gule atau tambah rokok gitu. Jadi ya kita itu. Akhirnya beberapa teman itu entah kerjasama itu masih berjalan. Berapa kali kami kirim ke Bandung itu juga nanti antar. Untuk media sosial selama ini kami hanya mengandalkan Facebook, tidak ada yang lain. Selama pameran di berbagai daerah masih jalan, saya kira konsumen akan melimpah. Jadi di Ponorogo sendiri kami lihat itu komunitas bonsai, pemain bonsai itu di atas 500 orang. Jadi saya kira kok, dan satu orang pun pemain bonsai rata-rata punya di atas 10. Kami kok masih optimis untuk itu. Itu sekelas Ponorogo, belum yang kabupaten yang sudah lebih besar lagi ataupun bahkan provinsi. Nomor 1 untuk bermain bonsai, ketika beberapa kali kami kedatangan anak muda itu pengen belajar. Nomor 1, sampai bisa enggak sabar. Kalau enggak bisa sabar, jangan pernah main-main di bonsai, karena ini bukan nyetak sehari jadi langsung jual. Beda dengan produk pabrikan. Kita ini cetak barang seni. Kalau memang sabarnya belum bisa, ya sudah beli jadi saja, enggak usah memproses. Kalau memang sabarnya tidak, jadi terapi sabar mas. Judulnya terapi kesabaran, terapi ketelatenan, terapi kedisiplin juga, karena pohon ini butuh minum. Jadi per 2 hari itu harus minum 1 hari sekali. Bahkan ada yang beberapa pohon yang agak susah itu, yang punya karakter khusus itu punya tingkat kesulitan tersendiri, seperti anting putri yang kami gambarkan itu ya 1 hari sekali, kita 2 sampai 3 hari. Jadi kalau kita nggak bisa meluangkan waktu per harinya, susah juga main tingkat. Saya niat itu selalu bukan untuk main-main. Kalau kita usaha niatnya untuk main-main, dapatnya main-main. Kita usaha hanya niatnya untuk beli rokok dan ngopi, dapatnya hanya itu. Sejak awal kita ini untuk cari hidup.
Jadi dikatakan bukan pekerjaan sampingan, ini pekerjaan serius dan kami tekuni. Bahkan kadang-kadang melebihi profesi utama kami yang seorang guru itu. Bahkan kami bisa enjoy di atas 6 jam untuk utak-utik pohon itu. Yang jelas kita buat semaksimal mungkin, seproporsi mungkin kematangannya. Nah, setelah itu trik ya jelas kita ikut pameran, karena di situ lahan tempat itu bertemunya berbagai komunitas, berbagai pemain ini se-Indonesia. Jadi kalau diibarati orang yang hobi ayam itu, semakin ayamnya tarung di mana-mana, harga jelas harga jual akan tinggi. Tapi tetap fokus kami di awal hanya pembudidaya. Mohon maaf para senior, kami bukan sok ini, kami hanya sekedar berbagi sedikit hal untuk teman-teman pemula dan pemain baru. Kuncinya untuk bermain punca nomor 1, cari ilmu banyak-banyaknya, baru setelah itu modal uang silahkan. Tapi kalau modal uang dulu biasanya di tengah jalan berbaran dia akan berhenti dengan sendirinya karena putarannya agak lambat. Jadi nomor 1 di ilmunya bisa ngerjakan sendiri, garapnya cetak bahan sendiri, bisa kontrol puncanya sendiri, jangka panjang dia akan awet. Dan nomor 1 ulet, telaten, disiplin, dan yakin bahasanya ini profesi bukan main-main. Jadi niatnya di awal Tuhan perbaiki, kalau uang mau timbung-timbung niatnya cari uang, bukan cari senang gitu. Kalau cari senang ya dapat senang toh.